Mitra bisnis, sudah genap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran menjalankan tugasnya. Menurut survei Litbang Kompas, 80,9% masyarakat puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Apa komentar dan harapan Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, kita dengar pidato Mbak Puan ya sebagai Ketua DPR RI itu kan mengatakan di TV itu ada beritanya itu rilis para survei itu yang tadinya ngaku 89,9% kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran itu merasa puas rakyat, ternyata dibuatnya keluarnya itu sebelum 100 hari kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Subianto dan Mas Gibran kan Mbak Puan mengatakan seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini udah bisa dimengerti rakyat, bahkan itu ya buktilah bahwa survei-survei ini kalau memang mau menilai kinerja satu hari suatu pemerintahan, ya seharusnya setelah 100 hari pemerintahan itu selesai, baru 101 hari atau 102 hari atau berapa harinya baru dia rilis gitu ya. Kan namanya juga menilai kinerja 100 hari kan gitu. Jangan sebelumnya dong dirilis ya 100 hari masa kerja pemerintahan. Ini aneh sekali dan kelihatannya berkesan penuh skenario atau tidak jujur, tidak akurat surveinya kemungkinan. Dari dulu kan gitu, dari mantan presiden dulu ada survei-survei juga 100 hari ujung-ujungnya juga dari rilis duluan, dan kemungkinan juga itu juga tidak jujur, tidak akurat karena kemungkinan kan ya terjadi sebaliknya dalam praktek ya. Kita lihat yang dari masa-masa lalu kemungkinannya kan baru 100 hari, tapi memang dari cerminan masa lalu ini kan juga sekarang ini masih kroninya yang kemarin, Menhannya dan kroninya penguasa mantan kemarin. Itu kan join sama yang kemarin juga, dengan kata lain itu kan juga penegakan hukum masih pilih kasih saja beberapa ke atas, ekonomi masih mayoritas di Indonesia yang real itu menengah bawah, bahkan PHK masal masih terjadi, banyak pengangguran sekarang. Lalu kita tahu sendiri pendidikan saja masih terjadi jual beli bangku kursi di sekolah negeri, SD, SMP, SMU, universitas, bahkan sekolah kedinasan, dan terjadi praktek pungli. Saya pikir ini kemarin ditangani, kemungkinan akan muncul lagi karena sulit ini praktek ini dibahas kalau ya moral akhlaknya para pelakunya itu tidak baik. Jadi ada lagi kemungkinan tidak jujur dan seperti itu. Lalu apa lagi? Kita tahu sekarang bahwa swasembada pangan itu kan sudah berkali-kali puluhan tahun dikatakan dari mantan presiden dulu sampai sekarang akan swasembada pangan. Akan tetapi kenyataannya kan impor itu tetap dilakukan. Contohnya padi, itu kenapa nanti 2025, tahun 2025 sudah tidak lagi? Karena tahun 2024 impornya sudah banyak, 7 ton, bahkan masih ada panen petani. Itu kata Pak Dwi Andreas, Profesor ITB yang mengatakan di radio sebelah tuh. Lalu belum impor jagung sudah besar-besaran, ton-tonan juga. Jadi sudah cukup, maka tidak impor lagi tahun 2025. Jadi bukan berarti nanti tahun 2025 karena sudah tidak ada impor itu, padi, jagung, bukan berarti swasembada itu berhasil. Itu karena impornya sudah terlalu banyak tahun 2024. Nanti kalau ngaku berhasil, kemungkinan ya rakyat sudah tahu sendiri. Nah, begitulah negara kita. Jadi pengakuan berhasil kadang dilakukan, tapi prakteknya berbeda pada kenyataannya. Kan kemudian seperti itu. Ya bagusnya kita presiden bilang koruptor dihukum 50 tahun. Ya kalau bisa kemungkinan seperti itu, dihukumnya berat ya, dan disita asetnya. Ini bagus-bagusnya Pak Presiden kita. Kayaknya tuh serius ya membasmi korupsi. Mudah-mudahan benar-benar serius pemerintah kita membasmi korupsi. Pokoknya korupsi ini musuh bersama deh, koruptor dah. Mafia narkoba, itu semua ada pelindung-pelindung backingnya. Mafia minuman keras, mafia judi online tidak online, mafia pelacuran, mafia politik, pemain politik kotor, termasuk rentenir dan penjahat lain. Biasanya ada backingnya, ada pelindungnya. Ini yang mereka sulit dibasmi. Ini harus dibasmi semua, dihukum berat semua. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kita kenapa sih ya sangat mengamplifikasi survei kepuasan ya? Kita lihat karena survei kepuasan yang tinggi pula lah ya, pemerintah sebelumnya bisa muncul kasus MK90. Kan itu efek negatifnya kan. Kemudian juga kalau kita pelajari ya,
analisa Kompas atau survei yang muncul di Kompas itu karena satu unsur yang sangat dominan, yaitu pemberian bantuan, bansos lah segala macam lah. Itu setelah disebar itu semua puas. Berhubungan juga dengan tingkat pendidikan, tingkat IQ ya masyarakat. Jadi kepuasan itu bukan segala-galanya. Coba mikirin yang esensi. Apa sudah dilakukan terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengefisiensian birokrasi yang kita masih ngeliat ya. Ketika pajak mau naik 1%, diomelin kita rakyat, protes melulu. Kalau nggak senang tinggal sini, pindah Anda, atau segala macam lah, mau disamain dengan negara-negara OECD. Kenapa ketika pemberantasan korupsi itu tidak disamakan juga, tapi pajak disuruh-suruh sama gitu. Jadi buat saya itu absurd ya. Survei itu nggak mengartikan apa-apa karena tingkat pendidikan masyarakat kita rata-rata masih rendah. Oh ya, karena dikasih uang ya udah seneng toh, ya puas. Jadi saya takutnya ini kalau diamplifikasi terus, next jalannya pemerintahan atau pemerintahan yang berikutnya akan pakai jurus ini. Oh ya udah, sebar-sebar bansos, nggak butuh kerja keras, nggak butuh pendidikan, yang penting sebar bansos, namanya top bakal jadi itu barang. Jadi nggak benar. Saya prihatin mengenai hal ini. Saya punya pandangan survei Kompas kalau di Tiongkok yang didatangin polisi tuh, di interview dia tuh. Di Tiongkok tuh nggak boleh tuh. Maksud tujuan apa kamu survei? Dia nggak boleh tuh. Kita nggak bilang menjelekin Litbang Kompas ya, atau saya merendahkan Prabowo, tidak. Prabowo kan istilahnya baru 100 hari. Kata orang tua duduk di bangku pantat masih belum panas, tau nggak? Ini Litbang Kompas itu nggak benar tuh. Dia dulu survei seperti pilkada, pilpres, itu macam-macam tuh. Mereka ada tujuan tertentu atau apa kita nggak tahu ya. Mungkin ada udang di balik puyuh kain. Kalau di Tiongkok ditagih itu loh, didatangin loh, polisinya nggak boleh. Coba Indonesia hukumnya kacau, mau survei apapun boleh gitu, nggak boleh tuh. Saya bukan merendahkan Prabowo ya, dia kan baru kerja kan. Ya kita tunggu janji-janji dia, bener nggak? Apakah dia berani ngomong, berani tegakkan hukum korupsi? Ya kita tunggu aja. Ini survei mesti kalau di Tiongkok udah ditangkap tuh, nggak boleh tuh, bisa memperkeruh suasana tuh. Saya pikir dalam sebuah negara demokrasi, tentu media seperti Kompas punya hak dan juga punya validitas untuk menyuarakan atau mewakili apa yang mereka survei ya, dengan harapan bahwa metodologi surveinya sendiri memenuhi kaidah-kaidah yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa Kompas itu adalah entitas bisnis, dia punya visi misinya atau ada vested interest, ya nggak masalah. Tinggal masyarakat nanti yang punya dissenting opinion atau pendapat berbeda dengan hasil survei, itu juga bagian daripada demokrasi. Nah, tetapi memang pemerintah tidak boleh kegeeran dan menggunakan kalau hasil survei itu nyaman, maka ini dijadikan sebagai alat pelindung, terutama bukan ke Pak Presiden Prabowo ya, takutnya menteri, wamen, apalagi utusan khususnya yang pecicil ngeong ini kan nggak, isi kepala belum tentu ada, tapi mobilnya juga dikawal, kayak susah juga kan. Jadi jangan sampai para oknum-oknum pejabat ini menggunakan tameng ini untuk bersenyum-senyum di depan presiden. Mereka seolah-olah kerjanya tersemir dengan hasil survei, itu yang tidak boleh. Karena yang lebih substansi daripada hasil survei sebenarnya dari sebuah media adalah yang dimiliki pemerintah sendiri, yaitu Badan Pusat Statistik. Saya yakin BPS itu dengan jangkauan kantor sampai ke kota-kota kecil ya, ke seluruh provinsi di Indonesia, itu jauh lebih granularitas dari data yang disampaikannya, lebih akurat dan tajam.
selama itu dibahas dan dibaca dengan hati-hati oleh Presiden. Bayangkan kantor statistik itu ada itu di Jayapura, ada di Blitar, ada di Banda Aceh dan kota-kota secondary. Nah dengan begitu bisa tahu kita apakah dengan kebijakan 100 hari ini kemiskinan turun misalnya. Apakah harga-harga yang mau dicek ya regulated commodity price itu naik apa turun, inflasi naik apa turun dan sebagainya. Jadi sehingga angka kualitatif atau pendapat kualitatif dari media dicocokkan dengan kuantitatif research dari Badan Pusat Statistik. Jadi hargailah Badan Pusat Statistik itu oleh pemerintah, oleh pejabat untuk juga menjadi masukan. Nah, tapi saya sebagai masyarakat ingin masukan pertama, terima kasih Pak Prabowo yang sudah memangkas hampir 300 atau 30 triliun, kalau nggak salah 30 triliun dari belanja kementerian lembaga. Saya pikir ini bisa dipangkas lagi sampai mungkin semua kementerian lembaga yang tahun 2025 yang udah dianggarkan dipotong aja 80%. Sehingga mereka bisa bekerja dengan pagu hanya 20%. Jadi 30 triliun yang dipotong bisa lebih dalam lagi sampai 400 triliun barangkali dipotong. Sehingga uang itu bisa digunakan untuk menurunkan harga Pertalite dan Pertamax gitu ya. Untuk Pertalite dan solar, sehingga bisa menurunkan beban pundak masyarakat yang sekarang harga-harga tinggi. Sama satu lagi Pak, itu jumlah ajudan coba dilihat Pak di seluruh Indonesia. Ajudan polisi, ajudan jaksa, ajudan wali kota dan sebagainya. Kalau bisa dihapus ajudan-ajudan ini atau cukup 1-2 orang, itu juga akan mengurangi beban APBN. Karena ajudan-ajudan ini atau aide ya, ini sebenarnya fungsinya atau output jelasnya untuk kehidupan berbangsa bernegaranya apa sih? Apakah untuk memessage ego ya, memijat ego dari si oknum pejabat supaya kelihatan rame kalau dia turun tuh ada kayak algojo gitu, atau apa sebenarnya ajudan-ajudan ini? Terima kasih. Itu kalau survei yang kita di sini apa namanya pendengar, gue rasa lu punya angka 99,5 lo kali ini. Lebih tinggi lagi. Lu udah siap-siap. Biar produser di sini, lu di tempat lain udah ditunggu itu, welcome banget udah kayak partai politik tuh. Iya, Pak Heri tolong. Ntar saya nggak pakai helm nggak muat, pala saya tambah gede soalnya. Aduh, balik ke laptop deh kita. Iya, lanjut. Iya, oke lah. Saya pikir gini, Prabowo punya keputusan waktu start awal itu cenderung populis. Cuma 2 hari ini ada satu yang bagus menurut saya, yaitu apa? Pemangkasan biaya-biaya semua departemen. Betul Pak, iya dipangkas itu semua. Bagus. Betul, dia pangkas banyak, itu ada 306 triliun ya. Nah itu semua bukan hanya kementerian ya, sampai pejabat daerah ya. Kalau nggak salah tuh. Iya betul. Itu bagus, itu sangat bagus, itu bagus. Kalau yang lain-lain yang naik gaji hakim, guru, saya kira oke lah, itu bagus, tapi cenderung agak populis lah ya. Iya. Mungkin kan beliau kan menang, jadi ya untuk menyenangkan. Tetapi apapun sementara ini, di samping dia punya janji kampanye, ada satu yang menjadi titik krusial di negara kita. Iya. Yaitu apa? Hukum. Iya, penegakan hukum. Itu hukum itu, penegakan itu nggak bisa tawar-menawar. Kalau saya tidak salah di kampanye beliau juga salah satunya hukum dan turunannya yaitu korupsi juga sering dilontarkan ya. Iya. Nah, cuma ini menjelang 100 hari ya. Ini kalau nggak salah udah 96 hari atau berapa lah ya menjelang 100 hari. Saya masih tidak melihat satu komitmen yang jelas. Ya kemarin sempat ngomong terus sampai ke Antartika, lantas apa namanya yang baru-baru ini koruptor boleh diam-diam kembalikan, ya kan? Belum ada satu statement beliau yang benar-benar menjadi barometer atau kejutan untuk pejabat daerah dan kementerian. Setuju. Saya pikir itu penting, satu sinyalemen, karena kita semua tahu nggak bisa membalikkan telapak tangan membersihkan masalah ini. Tetapi penting sekali untuk membuat satu statement yang menjadi sinyalemen kuat buat semua anak buah dia, sampai kepala daerah. Itu penting sekali. Saya percaya beliau juga tahu nggak gampang mengembalikan uang, tetapi mudah-mudahan kita juga bantu untuk
semangatin terus lah ya. Yang dia bilang itu, saya pikir ya mungkin langkahnya itu menggunakan teks amnesti ketiga ya, karena itu kan sama aja kan, karena tanda kutip kan memaafkan. Itu dalam upaya mengembalikan uang, artinya membantu negara ini. Tetapi jangan lupa rancangan undang-undang itu untuk mencegah ke depan. Itu penting, karena nggak bisa hanya berbicara pengembalian yang memaafkan dalam tanda kutip yang menggunakan teks amnesti. Kita harus yang lalu oke lah, yang udah terjadi kan susah. Ada orang nggak setuju bilang hukum ya, tapi ya emang kalau rame-rame berjamaah gimana? Iya toh? Yuk kembalikan udah. Nah, efektif per sekarang apalagi dengan Megawati kan baru mau ketemu. Ya biar semua di DPR kompak lah, mereka setuju lah. Pemerintah kan juga nggak mau ambil risiko sendiri dengan rancangan undang-undang ini. Benar Pak, benar. Nggak berani keluarin perpu, dia kan maunya, lu legislatif sama gua dong, partai politik, lu juga ikut teken dong, kan gitu kan? Iya, betul. Termasuk PDIP, ya kan? Nah, mudah-mudahan ada satu statement yang kuat dalam beberapa hari ini kalau dia ketemu Megawati. Rancangan undang-undang minimal ini. Perampasan aset, pembuktian terbalik, dan pengaturan uang kartal. Betul, itu membatasi ruang gerak mereka, dan ini menjadi sinyalemen kuat sampai ke bawah dan sampai masyarakat bawah. Karena kita punya masyarakat di bawah itu semua udah semakin terkontaminasi, makanya IPAK itu bisa rendah, bro. Itu loh, semua terkontaminasi. Urusan kecil-kecil itu semuanya, aduh, kalau kita lihat jangan itu hukum aturan juga, lihat DKI lah. Lalu lintas semua, aduh, peraturan daerah ada, peraturan lalu lintas dilarang stop, malah stop di bawah, sengaja di bawah lampu-rambunya. Trotoar ya, buat parkir. Trotoar buat parkir, semua kayak gak ada pemerintahan, bro. Iya. Repotnya gitu. Akhirnya orang bener jadi terpaksa ikut-ikutan, kalau enggak diomelin di jalanan, bro. Iya benar Pak. Bener nggak? Ya kan kita yang udah bener gitu kan dimaki-maki orang malahan gitu ya. Dimaki-maki orang, ini jalan lu. Aduh, kan kita kesal juga kalau dia bilang goblok lu jalan, bukannya nonjok kita kan gitu kan kira-kira. Makanya ini pandangan saya. Mudah-mudahan kita semua berbicara banyak itu didengar lah. Setuju Pak. Itu harapan kita, bro. Oke. Aduh, saya kira narasinya sih cukup jelas, Pak. 3 bulan pertama 100 hari ini tidak menunjukkan signifikan yang luar biasa ya. Tapi dari situ kan kita bisa mengambil patokan-patokan yang baik gitu loh. Iya. Ada pemberantasan mafia pagar laut ya kan. Ada sertifikatnya itu kan udah mulai dibongkar ya. Udah manipulasi korupsi, cuman penanganan aset dari anggota DPR-nya belum ditangani secara jelas gitu loh. Dan kasus-kasus lain ya. Kasus Menteri Pendidikan Tinggi yang di Senayan juga belum kelar. Jadi saya kira nggak bisa membahas satu narasi itu dengan 100 hari itu, oh ini bagus atau enggak. Secara menyeluruh itu harus secara fair aja, ada sisi positif dan negatifnya gitu. Sisi positifnya ada yang dikerjain, sisi negatifnya ada beberapa menteri yang menurut pandangan masyarakat luas kurang diterima ya. Nah, itu seperti ya Menteri HAM ya yang minta dana besar. Saya kira harus positif lah menentukan sesuatu, karena yang penting pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Bung Benny, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Betul. Jadi ini yang perlu diimplementasikan Pak Prabowo RI 1 kita untuk sesuai dengan janji kampanye untuk menyejahterakan rakyat ya, selain makanan bergizi. Kita lihat aja Pak, kalau memang banyak penyimpangan dan dia tidak bisa menangani, berarti dia gagal melakukan suksesi kepemimpinan dari RI 1 sebelumnya. Itu aja sih. Kalau saya lebih cenderung mundur ya Pak Prabowo ini, karena dari Golkar itu kan harusnya dia udah legitimasi sebagai integritas yang terpilih sih ya harusnya Pak. Karena melihat sudut pandangnya dia udah berpengalaman dalam struktur politik itu kan. Artinya kan banggar-banggar di banggar-banggar di MPR DPR dia harus juga bisa mempunyai suara khusus untuk membangun 1 hukum, 2 administrasi, 3 struktur kementeriannya. Dari situ harusnya pemerintah Pak Prabowo bisa menunjukkan
60 hari atau 70 harinya sudah nampak seharusnya. Tapi kenyataannya Pak Prabowo ini terlalu lamban kalau kita melihat anak Indonesia. Bahkan masyarakat khususnya Indonesia ini Sabang sampai Merauke teramat kecewa gitu, Pak. Kenapa begitu? Karena memang sepak terjang yang diperlihatkan di televisi, di media sosial, semua seperti jalan di tempat gitu. Artinya output input yang sudah diterima MPR DPR begitupun kabinet Indonesia Bersatu nampaknya cuman angin lewat aja. Jadinya kita juga pesimis untuk 2045 ke depan bahwa bangsa kita akan selalu menjadi bantalan negara-negara maju di sekitar kita seperti Vietnam yang sebentar lagi, Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Ini artinya bahwa bangsa kita juga dituntut besok akan mengalami diskresi seperti Korea, Amerika sekarang pun sudah mulai menampakkan gejala itu. Artinya ekonomi kita juga pun keadaannya tidak baik-baik aja besok nanti kuartal 2 besok lah 2025 ini. Kabinet Indonesia Bersatu ini mesti punya output input yang mesti sejalan sama MPR DPR-nya. Mungkin begitu aja. Kalau HIP itu nggak puas, menebus saja. Mobilnya lari yang kenceng ya Mas Beni ya. Kalau yang kemarin itu kan ada ini Mas Beni, ada perguruan tinggi yang diberikan izin tambang itu Mas Beni ya. Iya betul. Sama Mas yang dulu juga yang NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu perguruan tinggi juga Universitas Muhammadiyah. Terus nanti ya lama-lama nanti juga media nanti juga dapat Mas Beni, mudah-mudahan dah. Mas FM kan media juga. Amin. Itu demi apa Mas Beni? Demi untuk mengamankan tahun 29. Kalau Mas Beni dipegangin tambang jangan lupa. Ini anak saya. Opini saya sangat mengecewakan ya, karena ada dua indikator yang kentara yang bisa saya lihat ya. Satu, dia memerintahkan Menteri Keuangan untuk menunda belanja barang dan jasa sampai waktu yang mungkin lewat dari kuartal 1. Nah, ini pengalaman penting karena salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara itu adalah belanja pemerintah. Iya. Yang kedua ya swasta dan konsumer ya. Nah, ini kalau ditunda, bahayanya adalah 3 kuartal tersisa ini saya nggak yakin bisa diserap secara maksimal kecuali diserap oleh KRFTR gitu ya. Nah itu saya nggak tahu siapa yang akan menjadi ininya. Nah kedua dengan dia yang kedua tentu saja dari sisi alokasi APBN juga. Karena dari yang kita baca di media bahwa dia akan fokus kepada menaikkan anggaran MBG. Iya. Ini angkanya luar biasa ya, 400 triliun kalau saya nggak salah. Itu atas usulan dari salah satu menteri. Di media kita bisa baca. Nah ini juga menjadi kontraproduktif. Kenapa? Karena balik lagi total belanja APBN itu kalau nggak salah 3.000 triliun ya. Nah kita anak SMA lah mungkin ya menganalisa kalau 1/4-nya dibelanjakan untuk yang habis terpakai tanpa mungkin ada unsur mungkin ada unsur istilahnya dalam istilah ekonomi itu multiplier effect ya. Multiplier effect ini contoh pembangunan infrastruktur itu akan menggerakkan
sektor baja, ya, sektor masyarakat dan lain-lain, pertumbuhan daerah-daerah baru. Tapi menurut saya dengan menu makan siang ini sangat limited, nggak scalable untuk mengejar pertumbuhan 5 atau bahkan yang sangat ambisius 8% pertumbuhan ekonomi. Kontraproduktif menurut saya. Nah, kalau saya belum merasa puas, karena PR di Indonesia masih sangat banyak yang belum dibenahi. Jadi seperti istilah layaknya seorang bayi baru 100 hari, belum bisa kelihatan kepandaian seorang bayi tersebut kan. Nah, saya sharing dan hanya solusi saja. Birokrasi di negara kita ini sangat lama. Tolonglah para pemimpin kita memberikan kemudahan-kemudahan untuk rakyat kita. Jangan sampai rakyat kita dikerjain bolak-balik ke kantor untuk mengurus birokrasi dan perizinan dan lain-lain dan surat lain-lain. Begitu lamanya. Itu mohon diperhatikan. Saya sih nungguin ini yang apa sih di laut, tapi itu pagar laut. Oh iya. Kalau bisa pemiliknya ditangkap, ownernya ditangkap di depan pengadilan, baru saya salut. Kalau enggak masih kayaknya gimana ya, setengah-setengah kerja ini. Kasihnya dicabut, ntar hilang beritanya. Banyak kan kayak begitu. Jadi enggak serius gitu. Kalau mau betul-betul serius, tangkap, buktiin. Mana mungkin emangnya setan yang bikin. masa nggak bisa dapat itu kan namanya disumpet-sumpetin gitu. Kalau saya mau nilainya sih kayak begitu. Jadi kalau 100 hari saya tidak puas. PPN naik 1%. PPN ya? Ya jadi 12. Untuk memenuhi APBN. Ya nggak? Jadi bulan Novembernya APBN udah minus 147 triliun. Ya nggak? Jadi dari situ aja udah terlihat nih bahwa belum apa-apa udah minus, ya kan? Lalu makan gratis 190 perusahaan. Artinya pemerintah berpihak kepada pengusaha-pengusaha besar hanya 190. Jadi mekanismenya seperti apa kita nggak tahu, mungkin udah diatur 190 itu teman-temannya atau kolega-koleganya saja. Lalu BUMN bisa swasta, ya kan? Nah dari situ juga sebenarnya kalau kita mau masuk pekerjaan-pekerjaan di kementerian itu sebenarnya udah bukan rahasia umum bahwa di dalam perusahaan itu ada PT-PT yang udah diatur. Oh ini pemenang ini nanti take over tuh dia harus terima duit duluan gitu. Jadi sebenarnya ini hanya permainan, ya kan? Jadi berpihak kepada pengusaha-pengusaha saja yang dapat gitu loh. Jadi ini sebenarnya indikator kita udah melihat bahwa modusnya itu sama seperti dulu, hanya berpihak kepada kapital orang-orang besar aja, ya kan? Lalu yang berikutnya laut. Laut ini kan punyanya PIK ya, Agung Sedayu. Diangkat nih kasusnya nih, di blow, dikipas, si ini ngomong, si itu ngomong, pihak kementerian segala ngomong. Nah ini kemungkinan mau dicaplok sama pihak lain, gitu. Jadi di sini saya melihat ada akan peralihan kekuasaan nih. Siapa yang mau makan ini kerjaan proyek-proyek besar ini? Jadi sepertinya tidak puas lah saya melihat hal itu ya, gitu ya. Jadi di sini sudah terlihat indikator-indikatornya bahwa akan orang-orang besar, pengusaha besar, kapital itu akan masuk semua. Lalu mengenai UMKM itu di bawahnya tidak berasa, hanya berasa di kalangan atas yang besar, pengusaha-pengusaha besar aja. Jadi duit itu hanya berputar di atas itu, di bawahnya enggak. Jadi sini menurut saya sudah menunjukkan bahwa kapitalis ini udah dominan bermain. Jadi dari 100 hari itu yang saya lihat. Terima kasih. Ya, saya ingin celutuk sedikit deh. Banyak. Jadi kalau kita lihat, saya amati survei Litbang Kompas ini dia memakai metode apa sih? Satu hal, coba kita urai lagi. Yang kedua, 100 hari itu tidak ada metode ilmiah yang bisa membuat kesimpulan
hanya impresi, kesan, tok. Nah, itu kalau kita bicara dari konsep penelitian atau studi. Apalagi ini menyangkut pemerintah yang artinya orang yang melakukan sesuatu hal dari berbagai aspek ketatanegaraan, ekonomi, kesehatan, hukum. Kalau saya lihat, saya sependapat dengan yang sebelumnya. Belum waktunya untuk menilai. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi saya menyalahkan Litbang Kompas. Kenapa membuat 100 hari diteliti? Itu absurd, itu ngawur. Dari segi penelitian itu ngawur. Metodologinya nggak ada. Ya pakai apa? Coba. Kalau nanti sampaikan ke beliau, Aprimal bilang itu, Pak Aprimal bilang tidak ada metodologi yang bisa menentukan. Boleh dikatakan mohon maaf, ngawur. Yang kedua, kita lihat secara mata kasat aja, hukum aja nggak beres. Kesehatan hanya gimmick, ya kan? Makan bergizi itu, kata tujuannya untuk stunting salah. Stunting itu ibu hamil dan bayi. Itu kalau mau kita mencapai Indonesia emas, bukan cemas. Kalau ini cemas. Jadi sebenarnya kalau negara mau maju, dua hal yang penting. Pendidikan, kesehatan dulu diberesin secara maksimal, sama hukum itu yang harus diberesin. Tiga trias ini harus diberesin. Yang lain tuh tinggal ngikut aja nanti itu dia. Dengan kesehatan yang terjamin, semua pekerjaan beres. Dengan hukum yang benar-benar tegakkan, semua aturan regulasi benar, sehingga keekonomian, kesehatan, pendidikan jadi benar semua. Karena aturan regulasi dan hukum itu dibenerin. Ya gitu aja. Dalam 100 hari ini memang belum terlalu kelihatan secara merata ya. Tapi memang ada beberapa poin seperti Menteri Mutia Hafid dan ada beberapa lagi tuh 2 atau 3 yang pekerjaan cukup menonjol. Saya rasa sih tingkat kepuasan 80% itu sebenarnya belum mencerminkan hampir semua. Tapi ya paling tidak oke lah, masih bisa diterima. Semoga sisa di tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi. Terutama program makan gizi gratis yang mungkin perlu waktu ya untuk membuat masyarakat kita lebih cerdas dan berhasil. Itu aja. Ya. Kalau saya melihatnya sih belum kelihatan menonjol ya. Tapi saya terus terang udah kurang, di awal udah kurang srek ya dengan dia bentuknya banyak. Kabinetnya udah gemuk ya, udah gemuk, terus belum apa-apa PPN mau dinaikin, sekarang dibatalin, ya kan, berarti perencanaannya memang belum matang, belum masak. Jadi kelihatannya ini menteri-menterinya maupun pembantu-pembantunya ini, termasuk juga yang makan siang gratis, ini nggak matang perencanaannya. Ya sampai kemarin saya lihat di video tuh dia pakai catering siapa itu, orang barang-barangnya buah-buahnya diambil semua sama pekerjanya. Jadi dia dikatakanlah bahasa kerennya dikorup lah. Tuh, saya ngelihatnya ngenes banget ya, orang udah makan 10.000, 15.000 masih dikorup lagi sama petugasnya. Jadi kelihatan memang ini pemerintahan ini orang-orangnya tidak kompeten, tidak mau terjun ke lapangan. Dan yang paling ngenes adalah kalau saya lihat pemberantasan korupsinya tuh belum ada kelihatan apa-apanya. Ya kan, walaupun banyak orang ngomong, wow udah berani, apanya yang berani gitu loh. Jadi masih setengah hati gitu loh. Jadi sayang ya. Jadi saya makanya saya bilang saat 100 hari sih belum ada apa-apanya, Mbak. Ya kita lihat aja nanti apakah nanti udah setengah tahun ada unjuk giginya nggak gitu loh. Karena yang paling parah bangsa ini adalah korupsi, Mbak. Benar. Itu yang paling parah. Jadi mau ngomong apapun, kalau korupsinya itu nggak di-cut habis, paling nggak bisa di-cut lah 70%. Ini bangsa ini nggak bakal bisa maju aja, Mbak. Kasihan, banyak orang susah. Ya. Menaikkan untuk memenangkan kekuasaan. Karena kalau kita lihat di Jawa Tengah itu banyak sekali orang yang miskin, banyak sekali di daerah pedesaan, dan juga belum lagi masalah korupsinya itu luar biasa di Indonesia ini.
terus masalah yang lain-lain lah, yang namanya masalah kasus pagar laut itu kok sampai begitu hebatnya 30 km orang nggak tahu. Udah gitu mengeluarkan sertifikat sampai 263 sertifikat. Itu gimana ini? Kok laut bisa dipatok-patok? Kalau dilihat dari satelit ketahuan ada gambarnya itu, bagan-bagannya itu. Tapi kalau secara transparan nggak kelihatan, cara di darat itu nggak kelihatan. Tapi kalau melalui satelit ketahuan, ini dipatok ini, dipatok ini, dipatok ini. Itu berbahaya sekali. Masa laut bisa dipatok-patok? Luar biasa ini. Ini oligarki yang bermain juga di situ. Jadi banyak disuap. Nggak udah gitu udah ketahuan siapa itu yang membackingi si Aguan ini. Itu seorang jenderal. Jadi berani nggak Pak Prabowo melibas jenderal juga? Nah ini kita tunggu sepak terjangnya Pak Prabowo. Karena dia seorang jenderal. Nah lawannya jenderal juga. Udah gitu dari angkatan lain lagi. Itulah. Jadi saya agak kurang serak juga ini begini. Kalau menurut saya tuh selalu di ini ya untuk menilai kepuasan 100 hari ya. Kalau menurut saya sih ya pasti belum terlalu gimana ya. Itu kan terasa dari kebijakan dari Prabowo itu seperti apa kita belum merasakan secara langsung ya. Nah, kalau kita seperti kayak dulu zaman Pak Jokowi kan langsung gerakan ini, gerakan itu. Jadi kilat sekali itu loh. Bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu dulu. Jadi kelihatannya nyata sekali gitu loh. Kalau ini kan masih selalu dini ya. Bukan berarti kita istilahnya kita mungkin bisa melihatnya pokoknya dari skala mungkin yang nyata seperti apa itu kebijakan ya. Mungkin kalau sekarang mungkin dilihat kan dari makanan gratis mungkin sudah mulai jalan ya istilahnya gitu. Nah di sekolah apa-apa. Cuman kan dampaknya itu kan masih belum kerasa juga dan saya lihat juga masih banyak sekolah yang belum dapat juga itu loh. Jadi belum merata. Gitu. Nah jadi mungkin perlu ditingkatkan seperti itu juga. Terus saya mungkin menyoroti juga istilahnya gini. Mungkin saya berharap kalau misalkan di zaman Pak Prabowo itu istilahnya jangan istilahnya kalau ada korupsi apa jangan tebang pilih gitu loh. Tapi ditumpah habis gitu, sampai ke akar gitu loh. Meskipun mungkin ada dalang di belakangnya itu istilahnya ya backingan ya kalau kita bilang gitu ya. Mungkin bangsa jenderal atau apa gitu loh. Nah, jadi istilahnya betul-betul kita bisa perlu melihat juga keberanian dari Pak Prabowo untuk melakukan hal itu. Ya, semoga aja lah istilahnya bisa lebih baik. Dah. Siap. Paman saya itu adalah ex wali kota di Guangzhou. Dan hidupnya dia sebagai pejabat di Cina itu sederhana. Kita nggak akan kebayang bahwa dia itu adalah pejabat. Di sana seorang pejabat itu bekerja untuk rakyat, tidak berani korupsi, jauh dari gaya hidup hedon, sangat sederhana. Saya pernah tinggal di sana 10 hari. Jadi saya pun kaget, karena kan terpisah waktu itu G30 SPKI ya, berangkat dipulangkan ke Cina. Jadi mereka itu hidupnya, saya cuma lihat. Kalau you di Indonesia panggilkan apa? Kalau lu di Indonesia lu sudah kaya banget, saya bilang. Sama ini, jadi dia bekerja benar-benar untuk rakyat. Saya juga titip Pak Prabowo, kalau nanti ada reshuffle, pilihlah orang-orang yang berintegritas, yang mau membangun negara, jauh dari gaya hidup hedon, mau hidup sederhana, bekerja untuk rakyat. Itu yang kita utamain gitu. Selama ini kita dipertontonkan kan bagaimana gaya hidup pejabat, ya nggak? Ya, saya sharing sedikit ini supaya menggelitik, siapa tahu, ya nggak? Pejabat-pejabat kalian lihat kenapa Cina bisa maju, karena pejabat-pejabatnya benar-benar bekerja gitu loh. Takut akan korupsi, nggak berani mereka. Itulah kenapa, karena saya bisa sharing begini
Ya faktanya memang saya hadepin gitu loh. Jadi nggak bisa negara kita ini kalau masih begini terus, Pak Prabowo percuma Pak, Bapak nggak bisa. Slimming sedikit, terlalu gemoy juga kabinetnya, betul nggak Kak? Hematlah postur anggaran kita, negara kita lagi susah, itu aja sebagai rakyat sih. Sama titip Pak, Bapak kan kuasai 70%, masa nggak bisa digolin? RUU-nya Pak, 3 tuh yang rakyat demand, gak usah saya sebutin, ya nggak Kak? RUU itu golin Pak, jadi nanti waktu 9 bulan 10 hari, wah Bapak akan dipuja oleh rakyat. Saya sih bilangnya begitu, ini kan baru 100, kalau aku bilang 9 bulan. Nah, kalau Pak Prabowo bisa golin, alhamdulillah. Ini kan topiknya 80% kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya ya gini, kita harus menilainya itu fair. Kalau 80% masih banyak hal-hal 1,000 more island ya toh. Gimana caranya kamu bisa menyelesaikan dalam waktu 100 hari? Impossible lah. Gitu kan? 1, 2, sistem perpolitikan kita, partai. Sekarang saya mau nanya, masih ingat nggak apa tuh namanya? Jawa Tengah diprotes 10 tahun jalanan itu nggak pernah beres, kayak itu nunggang kuda kayak gitu. 1, 2, di daerah Sumatera ini loh Mbak, Bakahuni yang nyebrang itu pulau apa namanya, kota apa, nah itu yang di expose sama anak situ yang kuliah di Australia, lalu jadi viral, terus Pak Jokowi turun tangan, disiapin aspalan jalanan di daerah A misalnya gitu, tapi Pak Jokowi jalannya di daerah C, yang mana terus mobil Pak Jokowi naik turun kayak gitu. Daerah apa ya itu? Daerah yang sama sekali Pak Jokowi hasil pileknya 0 gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa seperti itu gitu ya. Kalau saat ini gebrakan-gebrakan yang udah dilakukan itu banyak, yang I'm very glad itu adalah pemangkasan 50% expenses daripada para menteri dan PNS ya. Nah itu yang saya suka. Kenapa? Karena biaya mereka itu gede banget. Tapi yang sayang ya, kenapa kok nggak DPR itu terus ngomong gini? Saya pernah bicara sama jubirnya, saya ngomong gini, bisa nggak ya kalau DPR tuh nggak usah dikasih uang pesangon, nggak usah dikasih uang uang pensiun. Terus daerah situ saya ngomong kayak gitu, nggak berani dijawab Mbak. Itu tuh ya uang pensiun itu gede banget itu Mbak. Bisa nggak bayangin kalau saja pensiunnya 3 juta aja, kali berapa ribu itu, udah gitu aja kayak gitu. Itu tuh banyak banget. Terus nggak usah heran kenapa kalau nggak salah Pak Tony mention ya, saya samar-samar bahwa undang-undang ini tolong desain nanti gini gitu ya. Itu sebenarnya di Amerika udah dilakukan. Makanya kita tuh nyontoh itu nggak salah gitu ya. Tapi kalau saya ngomong dengan pejabat-pejabat, ngomongnya gini katanya, kita dicontoh oleh Amerika. Jadi gini, bicara tentang TikTok aja ya. TikTok itu siapa sebenarnya racunnya? Facebook. Mark Zuckerberg, oke? Nah, Mark Zuckerberg itu yang korek kayak gitu. Jadi diharapkan dijual ke Mark Zuckerberg. Tahu nggak, para DPR-nya, kabinetnya itu sebelum mengesahkan undang-undang kalau di ban TikTok, mereka tuh udah spend duit investasi ke Facebook. Gila nggak lo? Jadi ada 2-3 orang yang udah spend ke situ. Lah, di sini mungkin nggak spend, tapi dijanjiin nanti kalau udah gue punya sesuatu deh yang manis-manis kayak gitulah kira-kira. Oke? 1, 2, di menteri kita, menteri Dikti ya kalau nggak salah ya, menteri yang riset dan teknologi. Oke? Menteri itu kan barusan ini rame
kayaknya sih dia mukul itu saya nggak setuju ya. Tapi dia mecat itu saya setuju. Cuman saya nggak tahu perkaranya apa. Ternyata di situ ada banyak orang-orang partai politik di situ. Makanya sampai demo gitu ya. Lambok itu Pak Prabowo, tolong deh please ketua umum yang menaungi itu dibaca. Partainya apa, banyak yang kebakaran jenggot. Kenapa? Karena kalau enggak, dikti kita tuh nggak maju-maju gitu loh. Riset kita itu benar-benar nggak maju-maju. Saya berharap menteri ini yang benar-benar profesional, orang-orang teknologi atau pokoknya orang saintis itu benar-benar dijalankan benar-benar. Kalau enggak ya, kalau kita enggak ada riset yang bagus, maka jangan harap negara kita itu maju. Kenapa? Contoh, Facebook juga. Facebook membuat pengakuan, Mark Zuckerberg membuat pengakuan bahwa WA kita dan Facebook sebagainya itu dimonitor oleh CIA. Oke. Jadi Amerika jangan munafik deh nuduh TikTok dimonitor bla 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 kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dituduhkan itu yang mereka lakukan. Jadi kita ini sebenarnya harus pintar-pintar menjadi bangsa dan kita harus mandiri. Hargailah apa yang karya anak bangsa. Lalu diorbitkan. Kalau enggak, WA masih tergantung dari Mark Zuckerberg. Terus habis itu Google masih tergantung ya udah ngerti apa gitu ya. Lah itu mbok ya kita emang nggak ada ya orang yang pintar di dalam kita. Jadi kalau saya sementara masih menghargai Pak Prabowo, semoga akan lebih maju dan kita harus membantu. Makasih. Mbak, kalau lihat posisi sekarang sih kelihatannya baik ya. Jadi artinya betul-betul korupsi akan dijalankan, tapi jangan disomasi dulu dengan yang memberikan ini nih berita berikutnya ya. Karena ini kan baru segelintir lah, 100 hari baru 3 bulan ini. Kita lihat reaksi sebelum berikutnya, karena pagar laut kan yang punya sertifikat aja udah coba diberantas kan, pelan-pelan lah. Cuman undang-undang perampasan aset belum selesai, manipulasi juga belum selesai. Kalau bisa sih semua yang terlibat itu baik di eksekutif, yudikatif, yang nakal-nakal itu dibenahi lah. Jadi betul-betul menuju Indonesia yang lebih baik gitu loh. Karena aset negara ini kan kalau semuanya dikikis, pasal 33 cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, benar nggak Mbak Anita? Iya. Tapi digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, itu bunyi pasal 33 nih gitu loh. Tapi kalau realisasinya nggak ada ya rakyatnya melehoy, Mbak. Lemas gitu, lemah gemulai, nggak merasakan betul-betul kesejahteraan dalam bentuk pemerataan baik eksplorasi maupun eksploitasi bahan-bahan yang ada di bumi pertiwi ini gitu loh. Jadi saya kira pilar utama kalau memang Pak Prabowo bisa menjalankan dengan baik, saya kira rakyat lebih simpati. Kalau parameternya 80% itu kan menunjukkan rakyat masih pro lah terhadap apa yang dilakukan. Dan jangan sampai kesandung dengan urusan-urusan yang mencemarkan nama baik RI 1 atau RI 2 yang sekarang gitu loh. Karena banyak yang mungkin gak semuanya pro ya terhadap pemimpin yang sekarang, tapi tunjukkanlah pribadi yang lebih baik agar mendapat simpati yang lebih besar lagi dari masyarakat, terutama dalam pemberantasan manipulasi korupsi di berbagai bidang. Saya rasa survei Kompas itu sangat wajar. Sekarang ini dunia politik dipenuhi dengan kebencian kepada Jokowi. Semuanya salahnya Jokowi. IKN, pagar laut, wah segalanya Jokowi. Pak Hasto yang cengeng itu kemudian menuduh bahwa dia simpan dokumen di Rusia. Semua itu mengarah ke Jokowi. Sangat kacau. Terima kasih. Menurut saya hasil survei tinggi bikin cepat puas gitu ya, dan menghambat kemajuan. Mungkin harus disertai apa yang spektakuler
spektakuler gitu sehingga hasilnya tinggi. Kemudian survei itu suka menyesatkan. Harusnya ambil berbagai segmen yang disurvei, jangan hanya pendukungnya tetapi juga kritikus gitu aja. Silakan. Saya tidak kaget kalau hasilnya bagus, karena seperti pembicara sebelum saya tadi bilang, kabinet ini kan juga merupakan kabinet lanjutan dari yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya sudah muncul prestasi yang baik, maka kalau Pak Prabowo juga melanjutkan, pasti masyarakat juga senang. Nah, Pak Prabowo berpeluang mendapat nilai lebih dari Pak Jokowi dalam hal kesukaan masyarakat. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu mau lebih berani memberantas koruptor. Kalau Pak Jokowi kan cari aman, nggak mau bikin ribut, yang penting membangun. Kalau Pak Prabowo ini berani karena dia didukung partai dan didukung tentara, beda dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo, kita menaruh harapan besar bahwa ada kekurangan sana sini, ada masalah yang sudah turun-menurun ada di negeri ini, korupsi dan sebagainya, itu memang akan selalu ada. Tapi yang penting, pemerintah itu berusaha serius untuk mengurangi. Kalau membahasnya itu mustahil, tidak akan bisa sampai dunia kiamat. Nah, jadi saya pikir kebanyakan masyarakat kita ini suka salah menilai, selalu menilai apa yang mau dilihat dan apa yang diyakini. Kalau kita mau netral, buka mata, karena pemerintah kita bagus. Kalau cari kelemahan di mana-mana juga ada. Jadi kita syukuri, kita dukung pemerintahan Pak Prabowo. Jangan sekedar kritik, tapi kasih solusi. Kalau cuma kritik karena kecil bisa. Terima kasih. Harapan saya ya untuk pemerintahan baru, ya sebetulnya kan yang paling berat ya ini kalau menurut saya ya, ini masalah hukum ya, karena katanya hukum itu adalah panglima untuk kesejahteraan masyarakat dan kokohnya sebuah negara, katanya loh ya. Nah, kalau hukum ini benar-benar ditegakkan, termasuk aparat penegak hukum itu lurus, mau polisi, jaksa, hakim, ya KPK dan seterusnya, itu baik. Walaupun itu cuma mimpi mungkin ya, saya nggak ngomong 100% lah, bisa membaik sampai 70% aja sudah puji Tuhan. Nah, itu yang pertama ya, karena di situ ada masalah korupsi dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah masalah mungkin ya kedaulatan negara. Dengan kedaulatan negara seperti yang waktu itu Pak Jokowi canangkan untuk menenggelamkan semua kapal nelayan asing, terutama yang ilegal, ditenggelamkan, itu membuat efek jerak, efek gentar terhadap masyarakat yang terutama tetangga Indonesia untuk berpikir dua kali kalau mereka mau mencuri ikan di perairan Indonesia. Itu salah satu. Dan yang kemudian adalah ini seperti hilirisasi. Hilirisasi itu berapa banyak itu dampak ke negara, ke masyarakat Indonesia. Dan hilirisasi yang baru dimulai 2-3 tahun belakangan ini itu akan memberikan dampak yang sangat besar ke pemerintahan Prabowo yang sekarang ini ya, dari Freeport dan lain-lain itu akan memanen ya, itu yang berikutnya. Nah, dari situ kan kelihatan ya bahwa negara itu berdaulat terhadap kekayaan hasil bumi untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Nah, baru setelah itu masalah ekonomi ya, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat Indonesia masih berpikir sekitar perut. Mau diajak berpolitik, mau diajak berpendidikan apa dan sebagainya, kalau perutnya nggak bisa kenyang, susah untuk berpikir dengan jernih. Ya, baru setelah itu ya kedaulatan pangan berarti tadi ya, baru setelah itu kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Ya, itu yang menurut saya sangat penting untuk didorong secepat-cepatnya.
Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yus atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.